Next question Om. Iya. Dari Idris Susanto. Om, how bisa memfilter informasi dari makhluk astral? Karena saya pernah dengar nggak semua informasi yang diberikan makhluk astral itu benar. Ada beberapa yang bohong. Iya benar. Jadi untuk basic saya pribadi Mas ya. Ini kalau dengan teman-teman tim Kisah Tanah Jawa waktu penelusuran itu memang saya harus riset. Saya nggak boleh malas untuk membaca. Oh, iya. Riset dahulu, termasuk bertanya-tanya dengan orang ya, misal itu saksi. Karena sebagai kunci kita itu ketika kita akan meretrokognisi suatu tempat atau suatu benda, kita harus tahu dasar-dasar sejarahnya, kemudian secara struktural kita harus tahu. Sebagai contoh begini, misal saya ingin mencari tahu suatu tempat dalam sumber itu saya ketahui tempat ini pernah terjadi peristiwa itu tahun 1920. Tetapi sosok ini kemudian datang kok menceritakannya tahun 1930. Berarti tidak match, tidak bisa sama. Maka saksi ini saya tidak bisa mengambil punyamu. Atau saya akan mengambil sampel-sampel yang ada di situ. Kita analisis sampelnya itu seperti apa Mas. Dan sebenarnya dari sumber literatur yang sudah dipelajari, yang sudah dipahami, saat nanti kita mendapatkan dari residual energi ataupun dari flashback, flash balik, itu kita harus pintar-pintar mengambil garis tengahnya. Karena terkadang tidak semua sosok astral itu bohong Mas. Ada yang bisa jujur juga ada. Tapi juga terkadang yang kendala bagi saya, kadang saya temukan di literatur salah. Di literatur salah dengan saksi benar, saksi karena sumber sejarah itu kan ada 3 ya. Sumber primer, sumber sekunder, sama sumber tersier. Sumber tersiernya dari retrokognisi sebenarnya. Sumber sekunder ini dari literatur, dari buku, dari serat, dari macam-macam. Sumber primer ini saksi hidup. Nah, sosok astral ini masuknya ke retro, ke sumber tersier. Bisa jadi yang kedua ini salah, yang ini benar dari sumber saksi. Tapi juga terkadang saksi nggak mau nyeritain juga ada, takut atau nggak mau membongkar atau apa. Terus saya cocokkan dengan yang terakhir karena bobotnya itu kan 50, 30, 20. Jadi literatur itu separuhnya sendiri. Tetapi terkadang kalau literaturnya sudah nggak benar, informasinya kita dapatnya benar, tidak boleh disampaikan Mas. Karena kita tetap harus mengacu pada literatur sebagai dasar acuan. Tetapi kalau di sini sifatnya sejarah itu adalah sesuatu yang tertulis atau sajarah, sesuatu yang bercabang terus bercabang, bukan eksakta. Jadi multi tafsir sebenarnya. Jadi mungkin versi sejarahnya Mas Rizky dengan saya itu akan berbeda. Tetapi harus kita menemukan garis tengah. Harus jeli. Pinter-pinternya retrokognisi itu di situ. Sehingga terkadang saya juga mendapatkan pertanyaan kok ceritanya sebenarnya nggak gini Om atau apa. Itu sebenarnya akan saya lihat lagi dari sudut pandang mana dulu. Karena kan misal kita mengambil sudut pandangnya zaman kolonial nih, ada sudut pandangnya orang pribumi, sudut pandangnya orang timur asing, sudut pandangnya orang Eropa, semuanya kan berbeda Mas. Nah saksinya yang akan kita ambil yang mana? Ada yang bilang penjajahan itu kejam, penjajahan itu menyenangkan, ada penjajahan itu netral, kan? Akan kita ramu, kita ambilnya di mana? Sebenarnya basicnya itu sehingga dulu waktu ada kelas retrokognisi selalu saya tanyakan kemampuan berbahasanya ada berapa. Berbahasa di sini itu tidak hanya bahasa asing tapi bahasa daerah dan bahasa Indonesia juga. Karena saat kita ingin meretrokognisi suatu tempat, misal peninggalan kolonial Belanda, tetapi bahasa Belanda kita pas-pasan, bisa dijerumuskan Mas. Makhluk astral yang menyerupakan diri seperti orang Belanda, ngomongnya pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa daerah, itu validasinya saya pertanyakan dulu, saya nggak mau. Karena Korin itu sejatinya kan KW super. Dia akan menyerupakan 100%, hampir mirip. Walaupun dia bisa bahasa macam-macam, tapi dia tetap mengikuti Tuhannya. Saat saya mendapatkan informasi dari sosok astral Korinnya dulu orang Nippon, Korinnya dulu orang Belanda, saya bisa mengambil indeksnya itu 70% saya berani. Saat menggunakan bahasa aslinya. Jadi ya memang luas Mas. Kalau kita belajar retrokognisi itu bahasanya harus tajam, intuisi, kemudian kemampuan sejarah. Karena kita harus membaca semua literatur biar nanti nggak dijebloskan, karena saat makhluk asalnya tahu saya mau memberi cerita palsu atau ini, mereka akan hilang sendiri, mundur sendiri. Gitu. Ya berarti memang dari Om sendiri pun tidak serta-merta terima aja gitu. Om juga datang dengan ilmu yang sudah didapat dan hanya kasarnya mencocokkan dan menambahi aja ya Om. Mencocokkan. Jadi sebenarnya kalau yang diceritakan itu yang bersifat hidden story-nya Mas. Karena kalau untold story itu kita harus bisa memilah-milah ceritanya, nggak semuanya akan kita kasihkan.
Jadi terkadang ya saya sudah hati-hati saja, kadang masih kebolak-balik gitu untuk tahunnya atau apa. Jadi sebenarnya kalau retrokondisi yang memang sudah tahap mahir ya, itu nanti tahun-tahunnya itu nanti akan bisa random Mas. Jadi kita dari 1915 ke tahun 2004 ke 1200 ke 1500 ke tahun 1940 gitu harus cepat. Sehingga kalau pas posisi kecapean, nggak fokus, panas atau apa, jadi kayak ini bisa error gitu. Jadi terkadang tuh saya nggak tahu yang tak omongkan apa, karena otaknya sudah bergerak sendiri otomatis. Ngomong gini tuh udah kesetel gitu. Kalau nggak tenang ya ini resikonya memang terkadang kebolak-balik. Dan ini juga terkadang menurut saya berat. Kadang saya harus mau menyampaikan pesan-pesan leluhur, pesan-pesan beliau-beliau yang ada di sana, meminjam raga saya. Jadi seolah-olah yang ngomong tuh bukan saya. Tetapi kan kalau nanti saya salah bicara yang kena saya. Itu yang masih sebenarnya yang saya komplain ke sananya itu gitu Mas. Kenapa sih kok milih saya atau apa gitu. Ya karena kamu jujur bisa ngatain apa adanya, tapi saya minta keamanan untuk saya gitu. Mediumisasi itu sebenarnya Mas. Cuman kan nggak selamanya mediumisasi itu kan kerasukan. Meminjam ini lidah saya sebenarnya gitu. Oke Om. Ya. Next question dari Munifars. Ini kembali ke anak-anak nih Om, pertanyaannya. Mau nanya Om Hao, ciri-ciri anak kecil yang diikuti makhluk halus itu seperti apa? Iya, ciri-ciri ya, ini bisa diikuti, bisa dijaga, atau bisa ditunggui. Sebenarnya cirinya gini Mas, ini kita ambil yang sisi positifnya dulu. Kalau anak kecil itu memang secara auranya disukai itu sampai usia 5 tahun. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Dan biasanya yang menjaga ini korin-korinnya dari leluhurnya. Bisa dari kakeknya yang sudah almarhum, buyutnya. Dan terkadang anak kecil ini akan merasa tenang, tidurnya pulas. Iya, tidurnya pulas. Terus kemudian terkadang begini, kalau orang itu kan lupa ya, ditaruh di tempat tidur di ranjang yang tinggi, itu saat nanti mau terjatuh, nanti biasanya dibenerin lagi Mas. Jadi nggak bisa jatuh, jadi aman. Insya Allah kemana-mana aman. Tapi biasanya anak-anak ini tidurnya pulas, itu ciri-ciri yang positif. Terus kalau kita ambil yang negatif, ini bisa terkadang anak-anak kecil ini selain tadi dijaga, ini juga dijaga ya, terkadang ada yang tidak ada penjagaan. Contohnya digodain sama white lady, Miss K ya, itu digodain, ataupun yang paling sering yang suka menggoda itu ini black giant, tapi yang female black giant atau bebek gombel itu, ataupun black giant, karena sosok ini memang suka dengan anak-anak. Dan terkadang kalau yang ini biasanya anak ini akan hilang itu diajak diasuh, bisa ketemunya di kolong tempat tidur atau di apa. Tapi yang sering menjadi ciri itu anak ini nggak tenang, terutama pas tengah malam atau pas maghrib, nangis tapi nggak keluar air matanya. Itu jadi nangis tapi nggak keluar air matanya Mas. Terus gampang sakit juga karena hawa suci dari anak kecil keserap sama mereka. Kayak imunitas tapi secara non medis. Itu sehingga kalau orang-orang tua dulu dikasih misal kayak daun kelor, terus dikasih tusuk apa gitu Mas, itu biar tidak digodai oleh sosok astral yang sifatnya negatif. Berarti daun kelor menghindari yang negatif aja? Iya, untuk menyerap. Lantas bagaimana cara mencegahnya? Kalau yang kedua ini yang negatif itu diajak keluar rumah saja cukup, jangan di kamar terus. Karena sosok astral ini nanti akan stalking di kamar itu terus. Lebih baiknya diajak keluar bentar sama bapaknya gitu, diajak keluar pas malam, keluar bentar, nanti kalau sudah tenang masuk lagi. Karena saat tempatnya ini kan mereka kan sebenarnya kayak inang ya Mas ya. Sosok astral itu ya saat si anak yang jiwa sucinya sudah tidak ada di dalam ruangan, maka mereka energinya nanti akan luntur sendiri terus pergi. Nanti setelah anak yang tenang diajak masuk lagi, terus bacakan doa atau dibasuh dengan air putih atau apa gitu. Itu Mas. Langsung aja ya Om. Pertanyaan berikutnya dari _Indriani08. Om Hao, saya mau tanya, apakah sixth sense itu bisa memudar dan hilang dengan sendirinya? Saya waktu kecil sensitif, sering lihat mereka dalam tanda kutip, tetapi sekarang udah nggak pernah lihat lagi, kadang cuma sekelebetan aja. Iya, benar. Kemampuan sixth sense itu memang bisa memudar dan juga bisa menguat, tergantung kita. Kalau yang secara alami saat menguat itu mungkin kita ada misi dan visi tertentu, atau kita mempelajari ilmu kebatinan tertentu, atau lelaku tertentu.
Tetapi kalau yang disampaikan tadi yang bisa memudar, mungkin secara kadarnya kita menurun. Karena ibarat kemampuan, kita ambilin aja Mas, kemampuan berbahasa ya. Saat kita menguasai bahasa-bahasa asing tertentu, setiap hari dipakai pasti akan mahir. Tapi saat lupa, tidak pernah dipakai, maka akan hilang, akan lupa. Sehingga kalau orang ini sudah seperti mengabaikan, ignore dengan hal-hal gaib seperti itu, tidak peka, ya otomatis akan turun. Tetapi nanti kalau dilatih, kemudian lingkungannya dengan siapa tinggal, dengan siapa bergaul. Kayak Mas Rizky ini misal dengan saya gitu ya, sering ke tempat angker, nggak tahu nanti bisa nyetrum, karena semua orang basically punya sixth sense, tetapi penggunaannya, kemudian interaksinya itu semuanya kan berbeda-beda. Sebenarnya hanya ini Pak Mas, kebiasaan, kebiasaan aja, terasah aja. Ya. Jadi seperti kalau saya mengibaratkan sixth sense itu kayak ini kemampuan berbahasa, persis. Tergantung dipakainya dan nanti tujuannya kita untuk apa dulu, spesialisnya untuk apa dulu, terus kekuatan mentalnya. Terkadang kalau orang udah nggak kuat mentalnya, lihat apa nangis atau dia nggak bisa tidur atau apa, itu nanti juga akan otomatis menurun sendiri. Terus apalagi dibantu dengan doa-doa tertentu ataupun lelaku tertentu untuk menutup, itu juga ya. Tetapi terkadang kalau memang visi misinya atau akan ditugaskan, itu nanti otomatis membuka sendiri, Mas. Akan bisa terlatih sendiri. Alamilah itu menurut saya. Jadi untuk kalian yang mau melatih, nggak usah dipaksakan, senaturalnya aja. Iya, harus tahu visi misinya. Aku soalnya pernah dibilangin, adalah kerabat bilang menawarkan aku untuk mau lihat gak, dan dia menyuruh aku sholat lah tengah malam gelap gitu terus. Kayaknya untuk diniatkan sholat hanya untuk bisa melihat nggak perlu ya. Enggak Mas. kalau itu ya itu untuk menenangkan jiwa ataupun mendekatkan. Menurut saya kadang tiban Mas gitu, nggak belajar nggak apa, tiba-tiba bisa. Nyampe kaget sendiri kan. Isinya tuh hanya Maha Pemurah, semuanya bisa. Yang jelas kalau pesan saya pribadi, jangan dijadikan ini sebagai ajang hanya ingin tahu atau iseng-iseng berhadiah. Karena risiko terburuk kalau cuma kita iseng, lihat awal-awal kelihatannya yang cantik-cantik, lama-lama nggak ada kepalanya, terus tiba-tiba langsung di depan gini Mas, risiko bisa mengalami gangguan kejiwaan nanti. Karena yang sering seperti itu, orang yang ingin belajar ternyata wadahnya ini nggak kuat, seperti halnya kita punya gadget handphone OS-nya sudah 10, tetapi saat mau kita install dengan aplikasi yang OS-nya 12. Apa yang terjadi? Manusia juga gitu sama. Karena tingkatan frekuensi manusia itu beda-beda. Oke. Jadi itu tadi pertanyaan terakhir Om. Sekian untuk menjawab tanya episode kali ini. Kita juga untuk hanya ngasih kabar, kita sudah survei Om ke LSP. Untuk kalian yang sudah menunggu-nunggu. Nanti dinantikan saja, karena ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19, kita sesuai dengan protokoler kesehatan, dengan rapid test dan juga dengan surat untuk ini agar kita legal, agar kita ada izin di situ. Dan nanti untuk eksploitasi, untuk kita mengeksplor tempat tersebut bisa maksimal dan kita bisa diberikan berkah untuk menyampaikan pesan-pesan dari para leluhur yang ada di ujung timur tanah Jawa. Sekian menjawab tanya episode kali ini. Jangan lupa Kisah Tanah Jawa sudah ada fitur membership. Untuk kalian yang sudah join, terima kasih. Dan untuk yang masih bertanya-tanya, ada di channel YouTube kami, di tombol join nanti ada detailsnya di situ. Per paketnya yang berbeda. Terima kasih untuk sudah meninggalkan komen positif, kritik dan saran yang membangun, like dan tentunya share, dan agar kita bisa jalan-jalan kemana-mana ya Mas ya. Dan nanti insya Allah setelah kondisi COVID-19 ini mereda, sirna, untuk teman-teman semua kita bisa meet and greet, dan untuk membership nanti kita bisa jalan-jalan, tour and travel ini jadinya bisa jalan-jalan. Oke, akhir kata Mas ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Kita berjumpa di Q&A bulan berikutnya. Salam semua, semoga kita diberikan kesehatan. Amin.